Halo semua, gue Kemal dari Seduhan Project. Dan kali ini gue ada di Kopi Saudara, di tempatnya Bung Barka yang kemarin barengan sama gue di Fun Coffee Roasting by HCRI di Mat Kopi. Nah, sekarang gue pengen minta dia ngejelasin sedikit tentang kopi manual brewing, yaitu V60. Nah, ini Bung Barga yang kemarin dan gue sekarang lagi challenge dia untuk bikin V60. Gue udah apa dulu udah siapin duluan tadi ya? Udah gue siapin, Ya. udah dari grandsize-nya udah gue siapin, terus paper Apa? filternya udah gue siapin. Udah di grind juga? Udah di grind juga. Gue pakai medium to coarse. Gue pakai rasionya 1:15. 1:15 Gue lalu. pakai kopinya 15 gram. Nah, ini kopinya kopi apa? Kopinya kebetulan gue yang roasting sendiri Oh. dari produknya Maska, by Kopi Saudara. Oh. Ada gedungan satu dataran sama halu. Hmm. Ditanam di ketinggian 1300. Hmm. Ya nggak jauh beda sama halu, mungkin ada tasting note-nya, ada green apple, ada banana, ada natinya juga, sama dark coklatnya juga. Nah, ini yang lo lakuin apa nih barusan nih? Nah sebelumnya gue nge-rinse paper filternya dulu ya, supaya Rinse, ya. nggak ada rasa kertasnya. Gue butuh sendok kecil. Sendok kecilnya buat apa tuh? Buat mengadukan di akhir, sama untuk bikin kayak lingkaran aja. Oke. Gue sambil ngerekam dari sini loh. Boleh. Biar semuanya pada tahu. Mungkin sedikit agak gini ini kali ya, Oh, Biar jadi lu airnya- kasih lubang buat air gitu ya? biar airnya bisa langsung ke bawah. Oke. Sip. Oke, udah di 90 derajat. Gue pakai rasio bloomingnya 2 kali berat biji kopi. Mungkin ada yang pakai 3 kali berat biji kopi, ada yang pakai 2 kali berat biji kopi saat blooming time. Alasan untuk gua pakai 2 kali berat biji kopi, setelah gua melakukan perbandingan antara 2 kali berat biji kopi dan 3 kali berat biji kopi, yang dihasilkan ketika blooming time bloomingnya 2 kali berat biji kopi sekitar 30 mili, itu menghasilkan acidity yang lumayan meningkat. Oke. Sama sweetnessnya. Oh. Bedanya dengan Yang 3 kali? 3 kali berat biji kopi, mungkin kopi akan berekstraksi lebih lama pada saat blooming time-nya. Jadi agak sedikit strong, sama bitternya mungkin lebih menonjol. Oke. Gue Dapat something new di sini ya. Ini mungkin sotoy-sotoyan aja ya. Nggak sotoy dong. Iya dong. Setidaknya kita udah melakukan kulik yang lama ya. Iyalah. Melakukan pengulikan, nyoba bikin lagi. Di sini ada berapa kali pouring ya? Gue pakai 2 kali pouring. Jadi gue pakai pulse pouring. Cuman gue bikin lebih singkat di 2 kali pouring. Di pouringan pertama lebih agak gue sedikit panjangin karena gue mau ngejar sweetness-nya sih. Nah, ini blooming time-nya nih sampai berapa detik tuh? Blooming time-nya sampai 30 sampai 40 detik. Oke. Langsung lanjut ke pouringan pertama. Oh, dia pouringnya zigzag ya. Pouringnya zigzag. Ya, Kenapa pouringnya zigzag? Kan banyak rata-rata tuh kan melingkar. iya. Ah. Mungkin kalau gue lebih pouringnya zigzag karena memang biar seluruh permukaannya kena kali ya. Kalau kita pouring yang melingkar kan mungkin lebih fokus ya ke tengah. Cuman kalau kita pouring yang zigzag biar seluruhnya kena ekstraksi. Oh, tujuannya adalah ya kayak ngeratain airnya gitu Iya, ya. benar. Target time-nya itu berhentinya di 3 menit 20 detik. 3 menit 20 detik. 1:15 tadi pakai 15 ya? 1:15 tadi pakai 15, jadi total airnya 225. 225. Maaf ya, pinggir jalan. Jadi agak sedikit berisik. Nah, ini di sini kan udah 155 mili ya, terusnya 2 menit juga. 2 menit Berarti juga. masih ada 100 mili lagi. 100 mili 75 lagi ya. 75 mil lagi. Oke. Mudah-mudahan sesuai sama apa yang Diharapkan. diharapkan. Kita habis bikin, minum, terus ngobrol-ngobrol sama Mas Barkanya. Bang Barka, Mas Barka. Ya, nih gua tunggu 5 detik baru gua ada pengadukan di akhir. 5 kali aja.
biasanya gue ngelakuin. Sambil baca doa. Iya, sambil gue baca-baca biar kopinya enak. Oke. Mungkin itu ya bikin kopinya makin enak. Gitu. Ah. Tunggu, mungkin agak sedikit kehalusan. Turunnya berpengaruh banget ya. Turunnya berpengaruh di pouring akhir karena memang ada pengadukan di akhir. Kalau misalnya dilihat airnya masih ada tuh. Airnya Dan masih ada. time-nya udah di 3 menit 3 menit 37 detik. 7 detik. Cukup lama loh untuk Cukup lama. proses pembuatan V60 ini. Nah, karena memang adanya pengadukan di akhir nih jadinya hasilnya agak sedikit ngedum. Oh iya, itu agak cembung ya Agak dia. cembung dia, agak Oke. sedikit ngedum lah. Nice. Kayak Tapi bulan baru. tapi kalau misalnya ada yang bilang nih ya, kalau misalkan ini nggak segera diangkat sampai kering, pahitnya tuh ikutan ke bawah. Iya bisa dibilang begitu, Ah. tapi bisa dibilang juga Nggak juga gitu ya. nggak gitu juga sih. Tergantung yang mau ini. Ini gua angkat ya. Iya. Oke. Dari aromanya udah kecium sih, enak banget ini wanginya. Fruity gimana gitu. Putih, tapi lebih enak dibikin Japanese sih. Oh, kenapa tuh? Japanese. Jadi kayak segar gitu. Jadi kayak segar aja. Karena memang udah basically-nya fruity. Boleh. Cobain. Gak sabaran, gua nggak sabaran pengen nyobain. Take out. Just take out. Manis loh. Manis. Aromanya juga keluar. Oke. Kesan pertama pas lagi minum seduhannya Barca nih, sweetnya langsung keluar, langsung dapet. Ini kayaknya udah cukup ya kalau misalnya kita berdua untuk ngobrol. Banget. Gua ntar aja nyeduhnya. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Oke, gue udah tadi dibikinin kopi sama Barca. Ini dengan metode V60 dari Gedungan di daerah Jawa Barat. Berarti Jawa kan, Barat Bandung situ. masih satu dataran lah sama Halu. Nah, sekarang gue pengen ngajak ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Udaranya juga lagi hujan rintik-rintik di sini, jadi kayak pas banget gitu ngobrol-ngobrol sesuatu yang sendu kali ya. Sendu. Karena gue tahu nih orang-orang yang lagi punya usaha kopi di saat sekarang ini tuh kan lagi banyak kisah-kisah ya. Bener. Kalau kisahnya Barca ini dari Kopi Saudara apa nih kira-kira? Itu langsung nenggak dulu. Sebenarnya kisah sama aja sih sama semuanya, sama semua selaku pembisnis atau usaha kayak gini ya, usaha UMKM lah gitu. Kalau kesannya sama aja. Kita disuruh nih di sini udah ditulis Apa itu? hashtag nih apa? Kita disuruh sehat di negara sakit. yang sakit. Parah. Emang negaranya sakit. Kayaknya sih negaranya sakit. Cuman Dokter ya, dong. iya benar. Nah, berarti lu lagi merasa tersakiti atau gimana nih sekarang? Ngerasa tersakiti sih ya, udah pasti lah. Hampir semua ngerasain hal yang sama, gitu kan. Karena memang kita jam bukanya jam operasionalnya di malam hari, jam 4 sampai jam 12, gitu kan. Jadi ya agak sedikit terpotong karena kita harus ngikutin Buka jam 4, tutup jam 8. buka jam 4, tutup jam 8. Waktu dan ini 30 menit. Oke. 20 menit. Oke. Gue udah sering banget ngobrol-ngobrol sama Barca tentang gimana usahanya, Benar-benar. gimana cara ngatasin nanggulanginnya. Nah, sekalian aja kali sharing-sharing nih. Boleh. Dari lu buka sampai sekarang gitu, apa aja sih yang lu lakuin gitu? Sebelumnya gue buka di Pondok Labu tahun 2019. Nah, pindah ke sini di tahun 2020 gitu. Ya perbedaannya pasti mungkin jauh beda trafficnya antara di masih yang ingin berkembang daerahnya, terutama di segmen kopi gitu, sama yang di sini yang udah banyak jatuhnya kedai kopi atau kedai kopi gerobakan di sini kan. Terutama lu. Kenapa? Yang dulu buka di Ciledug. Yang sekarang sudah digusur. Jauh ke Pamulang. Dipindahkan ke Pamulang. Dipindahkan ke Pamulang.
Iya. Tapi walaupun tempat gue jauh dari sini, tetap Bener. aja kalau ke saudara pasti mampir. Benar. Kan saudara? Kan saudara. Iya. Kan semuanya saudara, ya nggak? Kopi saudara. Kopi saudara. Nah, jadi pas lagi awal lu buka tuh gimana tuh? Kenapa lu mau buka usaha kopi? Kenapa gue mau buka usaha kopi? Pertama gue partneran bertiga di sini. Nah, partneran gue ini juga saudara gue sendiri. Pantes namanya kopi saudara. Bener, namanya gue ngambil simpelnya yaitu kopi saudara. Karena memang gue di sini bersaudara dan gue nge-treatnya untuk customer di sini jadi saudara nantinya gitu aja. Ya karena gue dulu sering nongkrong di tempat kopi ya kan, dulu di Kopi Lu, di Teka-Teki Kopi, dulu ada Radin, Kopi Radin. Di sini juga dulu ya lumayan banyak lah gitu. Dulu setelah pulang kerja sekedar sesi curhat atau sekedar sesi gabut atau sekedar sesi mabar lah. Dulu waktu itu masih nobar ya, masih ininya PUBG kan, ya kan, ya sering banget sih dulu. Jadi gue berpikiran, dulu gue berpikiran untuk buka kopi, terus partner gue dulu awalnya di Sate Taichan. Taichan Mama Gita. Asik. Sate Taichan Mama Gita. Gitanya Raffi Ahmad. Iya. Nagita itu. Tapi di sebelahnya. Oh, di sebelah rumahnya, iya. Malah di seberang kompleknya gue bukanya. Di Andara dulu. Ya, kenapa nggak dilanjutin? karena mungkin di sana belum berkembang daerahnya ya. Bukan bisa dibilang sih penikmat kopinya masih kurang gitu. Jadi ya masih kudu beradaptasi lebih lama lagi gitu. Cuman kan kita dengan modal yang minim kita nggak bisa muterin di sana terus menerus gitu. Akhirnya gua berubah, semuanya berubah, jadi ya udahlah kita jadi satu aja nih, kita buka kopi daerah Ciledug gitu kan. Kebetulan teman-teman kita daerah sana semua gitu. Kebetulan teman-teman kita jadi daerah sini yang dekat dengan rumah ya. Iya, yang dekat dengan rumah, yang dekat dengan teman-teman yang dulu gitu kan. Akhirnya ya udahlah, di sini ada tempat, jadilah gua Kopi Saudara di Cipadu. Gitu. Dan lebih ke ini sih, lebih ke daripada gua harus nongkrong sana sini gitu kan, ngabisin duit juga, ya udah mending gua bukan nongkrongan aja. Iya, buka tongkrongan, nongkrong di tempat sendiri. Iya benar. Ya. Nongkrong di tempat sendiri. Tapi bayar juga. Bayar juga dong, iya pasti. Dong, harus demi alur kas keuangan yang bagus ya. Harus balance lah. Ya gitu deh. Banyak ketemu orang-orang. Gue sih pas awal buka lebih ke belajar gimana cara manage bisnisnya dengan baik. Gitu, bukan untuk masalah resep sih, ya itu nomor 2 lah gitu. Nah, gue juga belajar dari teman-teman gue belajar di area sana, mungkin agak ngejauh ya, ke Geraha Raya, terus gue juga ketemu lu, ya kan? Yang tadi jatuhnya ada satu statement yang menarik. Lu fokus di manajemen bisnisnya, di area bisnisnya, soal resep bisa belakangan lah. Iya, betul. Apa ya maksudnya? Gini ya, kita kan juga namanya belajar. Gue jadi kayak interogasi ya kan? Interogasi banget sih emang lu orangnya suka interogasi emang. Suka baca pikiran orang. Ini maksudnya gimana tuh? Maksudnya gini, kita kan namanya bisnis kan, pasti kita belajar lah manajemen risiko yang ada gitu. Mungkin risikonya bakal ada kegagalan, bakal ada ya jatuhnya kolaps atau segala macem gitu. Nah itu lebih dipelajarin, terus lebih ke untuk manajemen keuangannya gitu, gimana cara kita nyari, kita balik modalnya di berapa tahun sih dalam menjalankan bisnis ini gitu, dengan modal yang segini gitu kan. Nah itu gue juga belajar dari lu juga ya, mungkin dikit banget. banyak lah terap ilmunya gitu. Pantesan ilmu gue berkurang. Iya. Katanya kalau kita membagikan sebuah ilmu pada orang lain, ilmu kita justru bertambah. Bener, konsep gue ya gue belajar bisnisnya dengan baik. Setelah belajar bisnisnya dengan baik ya gue mulai belajar ke gimana nyediain untuk bahan baku sendiri gitu. Baru belajar resepnya. Minimalisir cost, bener. Sampai akhirnya ngerosting sendiri ya. Sampai akhirnya ngerosting sendiri produknya. Ini Kintamani Orange Kintamanis.
Keren juga, Kintamani, orange Kintamani. Oke, prosesnya Hani nih ya, varietasnya dari mana nih? Varietasnya Es. ini es. Flavor notes-nya orange mint, citrus, dan lain-lain. Nah, Benar. ini flavor notes-nya dapat dari prosesornya atau lo ngerasain sendiri? Sebenarnya flavor notes-nya dari rasa sendiri, karena memang setelah tahap roasting kita pasti ada namanya tahap dimana kita harus cupping. Oke. Buat kita apalagi buat kita jual ke kedai kopi lainnya atau buat kita konsumsi untuk customer yang ada di sini gitu, pasti kan kita harus cupping dulu. Ya. Nah, apa yang dirasain itu pasti yang gue terus di situ. Karena memang gue bukan seorang Q grader yang harus nih rasanya ini, nih rasanya ini, nih rasanya ini. Ya udah, apa yang gue rasa di kopi ini, ya gue tulis di sini di produknya. Tapi ada nggak sih yang bilang bahwa kayak apa namanya flavor notes-nya nggak keluar, Mas? Hampir rata-rata semua nggak ada sih yang bilang kayak gitu ya. Karena mungkin gua pakai green bean-nya kualitasnya baik, jadi rasanya keluarnya bagus gitu. Semua faktor dari green bean-nya sih semuanya. Green bean, roasting, Baru nyeduh juga. Banyak faktor yang mempengaruhi rasa di seduhan kopi ini. Segelas kopi. Seduhan project. Nah, udah sedikit banyak yang ngobrol-ngobrol tadi keluh kesahnya dari awal, kenapa dia buka, terusnya stepnya, dan ini gue masih pengen nyoba lagi, tapi gue pengen nyoba bikin sendiri. Coba bikin sendiri. Boleh? Boleh. Boleh. Sambil Dengan dipandu metode ya. ala teka-teki kopi. Dengan nyobain gaya gue sendiri. Gaya dia sendiri. Check this out. Yuk kita ngopi, enggak sendiri, Yuk kita ngopi bersama, menghibur diri. Ada Arabica juga Robusta, bersama-sama kita tertawa, nikmati malam bersama kawan. Kopi hitam selalu jadi pilihan. Ada kopi susu, kopi buat kamu, kopi istimewa setelah lelah bekerja. Yuk dinikmati kopi seduhan kami hanya di sini, Hey, Oke, kayaknya sekian dulu dari gua. Kita lanjut mungkin ya. Di kopi saudaranya. Mungkin lain kali kita bakal kesini lagi dengan ngajakin Barka untuk nyeduh dengan teknik manual brewing yang lain. Oke, see you. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Udah subscribe kan? Udah dong, gua udah subscribe. Oke, bye. Bye. Yuk kita ngopi bersama, menghibur diri.